Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau di antara, maksudnya selain Tuhan yang tadi kita udah ceritain, Bapak udah cerita banyak sekali bagaimana Tuhan membantu Bapak, keluarga juga membantu Bapak. Kalau di lingkungan kantor saat itu, menurut Bapak orang yang paling membantu banget gitu sampai akhirnya perusahaan itu bisa bangkit lagi tuh siapa sosoknya sih Pak? Iya banyak sih ya. Tim kita di orang yang baik-baik sebetulnya. Yeah. Saat itu orang yang sangat care lah ya. Menyadari situasi waktu itu Ibu Winarti. Salah satunya waktu itu dia masih Chief Accounting ya. Chief Accounting, Pak Harudin. Sekarang udah jadi pengusaha, saya juga ikut bangga. Ya, nanti tanggal 6 undang saya, anaknya sudah menikah. Saat itu kakak saya Ibu Lita. Dia orang yang luar biasa yang bersama saya terus sejak usaha ini baru memulai. Dia sangat care banget. Dan juga ya para profesional lainnya juga banyak yang luar biasa mensupport kita ya. Gitu. Beruntung banget ya berarti Bapak saat itu udah punya tim yang sesolid itu. Betul. Sampai sejatuh apapun Bapak, orang-orang ini masih ada setia di samping Bapak, bahkan sampai Bu Win. Sampai detik ini ya Pak masih ada ya. Masih ada dan masih mendukung. Wow. Luar biasa. Kalau misalnya saya tanya pelajaran terbesar sebenarnya dari kejadian tahun 98 itu. Yang mungkin bisa dibilang jadi pesan untuk kami Blessing People yang sekarang masih berjuang juga di tengah Covid itu jangan diulangi lagi deh gitu. Itu apa tuh Pak? Jangan takabur ya. Jangan takabur. Jangan sombong. Oke. Jangan lupa diri. Ya itu takabur ya, lupa diri. Selalu harus concern dan harus selalu mawas diri. Kita selalu harus juga melakukan evaluasi. Setuju. Waktu ke waktu, bulan ke bulan, mungkin tahun ke tahun. Ya kalau kita gak mau sendiri susah ya. Pada akhirnya kita bisa saja, manusia itu ada lalainya kan. Sifat manusia kan sebenarnya sombong. Pada umumnya yang saya tahu tuh hampir semua sombong, cuman gak sadar aja sombong kan. Nah ini yang menurut saya perlu diwaspadai ya. Kita hati-hati gitu. Kita suka lalai, suka lupa di titik-titik tertentu. Saya juga sadari itu sih. Ya, sampai hari ini juga kita suka lupa kan gitu. Makanya kita perlu tim, perlu keluarga, orang tua, sahabat, teman, anak yang memang harus terus mendoakan dan mengingatkan ya. Kalau menurut saya gitu, sehingga kalau ada kesalahan pun nggak kebablasan deh, nggak terlalu tetap bisa balik lagi ke jalannya gitu ya Pak ya. Gitu loh. Kalau misalnya Pak di antara kami ada yang ya bisa dibilang tadi terlalu takabur atau apa, pesan Bapak untuk balik ke jalannya itu gimana sih? Kalau untuk balik, kalau menurut saya Nabila ya. Iya Pak. Back to basic, kembali ke Tuhan dulu deh. Kembali ke Tuhan. Believe, percaya, bukan pengalaman saya aja, ini banyak pengalaman orang juga yang mengalami kesusahan, kesulitan. Sebetulnya yang bisa menolong kita dalam saat seperti itu tuh nggak ada lagi deh. Cuman Tuhan. Beneran deh. Jadi kalau menurut saya kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Disitulah saya percaya yakin Tuhan akan memberikan jalan. Harus bagaimana melangkahnya, tahapannya mesti gimana dulu, ini dulu. Dan namanya kita juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau Tuhan sudah berserta kita, Tuhan bersama kita, yang nggak mungkin juga jadi mungkin. Dan itu saya alami loh sampai hari ini. Waktu 98 dan berkali-kali, bukan sekali dua kali. Saya rasakan banget gitu. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan,
usaha manusia tuh sia-sia. Sehebat, sepintar apapun psikolog pakar-pakar apapun. Presiden sekalipun ya Pak. Memberikan nasihat apapun. Ya sekedar pengetahuan mungkin ya, nggak salah gitu loh. Tapi siapa yang memampukan semuanya itu bisa berjalan dengan baik? Hanya Tuhan. Dan diri kita sendiri tentunya ya, yang menjalankannya. Harus benar juga kan, harus konsisten, harus konsekuen, harus disiplin lah pada intinya kan, kira-kira seperti itu. Setuju Pak. Di tengah COVID ini kan Pak, mungkin banyak yang bilang kayaknya Eiger sih nggak kena nih dampak COVID nih. Kelihatannya tokonya rame-rame aja, kelihatannya masih banyak nih orang yang beli gitu. Aslinya sebenarnya kenyataannya menurut Bapak kondisinya tuh seperti apa sih? Apakah betul kayak apa kata orang kayaknya ini baik-baik aja nih retail, ini perusahaan retail, atau sebenarnya kita ada di kondisi seperti apa sih Pak menurut Bapak? Iya, bersyukur kita harus akui ya. Kondisi sampai hari ini Eiger, PT Eigerindo masih dalam keadaan baik-baik saja, betul. Namun dengan pandemi COVID ini ada pengaruhnya. Pasti. Ada pengaruhnya. Saya bersyukur sampai hari ini kita hanya turun kurang lebih 30%. Secara sales? Secara sales. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai akhir tahun masih bisa achieve kurang lebih seperti ini. Maret menurun kurang lebih 21%. Okay. Maret. Awal-awal pandemi itu ya? Ya. Januari Februari masih bagus. Kita achieve bahkan over target. April tuh yang sangat menurun drastis, kita tinggal 35%. Wow. Kerasa banget April di bawah banget. Mei bersyukur ada lebaran mulai naik lagi tuh. 55% kalau nggak salah. Terus sekarang naik. Ya itu dari 30% itu dari pertumbuhan juga. Sales growth kita 18% dari 2019 ke 2020. Tapi kalau kita berdasarkan sales 2019, diperkirakan kita hanya turun 12%. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya. Ini kan pasti semua orang bilangnya, ya ini kan perusahaannya udah gede, enak. Mempertahankan cash flow-nya atau biar kondisinya baik-baik aja tuh gampang lah buat Eiger. Sebenarnya semudah itu Kak Pak, punya perusahaan besar di tengah pandemi dan untuk harus bertahan tuh mudah atau tidak semudah yang dibayangkan? Tidak mudah ya. Tidak mudah. Namun karena tim kita ini tim yang luar biasa. Dan saya juga punya mentor yang baik. Dan saya mencoba menjalankannya dengan profesional. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, dan itu kita lakukan bukan karena baru 1-2 tahun. Betul. Nah, dengan pengalaman 98 itulah saya mulai hati-hati kan. Mulai terus belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan apapun kebijakan yang baik, sistem yang baik, kita selalu continuous improvement kan sebelumnya. Nah itulah berkat upaya-upaya yang sudah kita lakukan sebelumnya, persiapan-persiapan itulah yang membuat kita bisa jauh lebih baik lah mungkin dibandingkan perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi tidak mudah kita menghadapi situasi seperti ini, salesnya anjlok, bayangin aja 30%. Nah itu kalau nggak kita cepat bereaksi atau cepat merespon, bahaya kan. Nah kita dan tim untung cepat tuh. Agile ya Pak? Agile banget, itu culture kita. Kita cepat lakukan hal-hal yang esensial, yang penting, yang fundamental, yang harus dilakukan. Setuju. Dalam waktu persiapan saya Maret April ya, 3 bulan Mei ya kita sudah terlatih ya. Kita harus punya contingency plan, kalau ada apa-apa tuh mesti gimana. Nah kita tuh udah terlatih ya, saya udah terlatih. Jadi nggak kaget banget, walaupun tantangannya berat pandemi ini ya kita cepat gitu meresponnya dan cepat melakukan langkah-langkah konkretnya.
Kalau untuk teman-teman yang mungkin baru mulai usaha, UMKM, atau bahkan mungkin yang sekarang kan banyak ya Pak, di saat pandemi itu tiba-tiba jualan, tiba-tiba dagang makanan, tiba-tiba apapun didagangin gitu ya untuk dapat income tambahan gitu. Wejangan atau misalnya tips dari Bapak nih untuk bisa bertahan di tengah pandemi atau di tengah krisis deh gitu. Sebagai usaha yang masih kecil, itu apa sih Pak yang harus mereka punya? Menurut saya yang pertama itu harus punya spirit of excellence. Ya. Spirit of excellence itu tangguh sebetulnya. Dia punya keyakinan yang utuh, yang kuat, punya semangat yang kuat, punya belief juga tentunya kepada Sang Pencipta yang kuat, dan never give up. Dia harus do the best ya, memberikan extraordinary, kan melakukan sesuatu yang gak biasa. Jadi situasi seperti ini tuh harus, menurut saya harus seperti itu. Harus savage plus ya Pak kalau bahasa Bapak. Ya, kalau bahasa kerennya harus savage plus katanya. Harus gila banget lah gitu ya. Gila yang positif gitu ya. Harus sinting yang positif lah. Jadi kalau pendapat saya yang paling pertama itu harus punya spirit of excellence. Dan yakinlah apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dengan terus mau improvement, harus terus mau belajar, pasti ada hasilnya. Pasti ada jalan dan hasilnya. Pasti ada hasilnya. Jadi jangan khawatir. Saya banyak sekali teman anak-anak saya yang nggak biasa jualan, makanannya enak-enak banget. Betul. Akhirnya saya sering order tuh. Kupat tahunya ampun enak banget. Dan banyak deh makanan-makanan yang mamahnya yang buat, mamahnya kerja sama anaknya. Betul. Banyak banget sekarang. Semua tiba-tiba jadi pengusaha gitu ya Pak, rasanya ya Pak. Betul. Karena Tuhan, saya percaya di tengah pandemi ini kan pasti seizin Tuhan. Jadi Tuhan tuh pasti akan bukakan jalan. Dan jalan itu sudah terlihat sekarang. Ya, vaksin sudah mulai ada. China, Amerika, Eropa semua sudah menyiapkan vaksin. Jadi sebentar lagi saya yakin COVID akan selesai. Amin. Ya, jadi buat kita COVID itu biasa. Asal kita disiplin aja kan. Yang harus kita lewati bareng-bareng ya Pak. 3M lah apa segala macam. Kita udah asal itu kita lakukan. Kayak sekarang kita berjarak kan. Iya. Harus tetap berjarak ya Pak. Harus tetap main aman walaupun kita bikin konten yang bagus ya Pak. Betul. Ini sebelum masuk ke penghujung acara ceritanya. Aku mau nantangin Pak Roni main games, boleh gak? Wow. Boleh ya Pak? Boleh ya? Boleh. Nanti di sini para penonton, orang-orang Blessing People yang ada di sini juga boleh ikut tepuk tangan atau ketawa atau apa, ngeramein juga boleh-boleh aja ya netizen ya. Ini pertanyaannya games jawab cepat Pak. Jadi nanti saya kasih 2 pilihan, gak ada pertanyaannya, pokoknya saya kasih 2 kata aja, misalnya pohon atau bunga. Nanti Bapak harus jawab yang secepat mungkin aja antara pohon dan bunga. Ngerti ya Pak ya? Siap. Aman ya Pak? Gampang ya Pak? Siap. Pertanyaan yang pertama. Siap. Wah, siap ini. Ada 250 Pak kebetulan pertanyaannya. Enggak. Dikit aja. Pertanyaan yang pertama, hitam atau putih? Hitam. Nasi atau mie? Nasi. Motor atau mobil? Susah nih kayaknya. Dua-duanya oke, mobil deh. Mobil, oke. Ketahuan ya, sukanya mobil-mobilan. Kaos atau kemeja? Kaos, t-shirt. Gunung atau laut? Gunung. Pingpong atau nembak? Nembak dong. Nembak. Ini yang belum tahu juga Blessing People, kalau Pak Roni juga hobi main pingpong ya Pak? Sama-sama hobinya suka main pingpong, betul. Melatih juga ya, latihan juga ya Pak ya? Diseriusin gak Pak kalau yang pingpong ini? Lumayan, panggil pelatih tapi untuk hobi aja deh. Belum sampai kejuaraan lah ya? Enggak. Belum ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, kopi atau teh? Kopi. Sumatera atau Cihamplas? Sumatera, oke. Swiss atau Indonesia? Indonesia dong. Oke. Seorang pengusaha atau seorang ayah sih? Pengusaha. Nah kalau sekarang seorang suami atau seorang ayah? Ayah deh. Seorang ayah, oke.
anak atau istri Pak? Wah susah. Mesti milih ya? Mesti milih Pak, anak atau istri? Dua-duanya sih. Waduh gak bisa milih ya Pak? Gak bisa milih itu. Gak bisa milih, oke. Pertanyaan yang terakhir, krisis 98 atau krisis COVID-19? 98. 98, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Roni dong. Yes. Wow, rasanya kayak banyak orang ya, padahal cuma sedikit loh. Kalau gitu dari tadi kita ada penonton bayaran kayak gini ya. Siap. Pak, pertanyaan terakhir Pak sebelum saya tutup podcastnya kali ini. Iya. Sebenarnya kan kalau, maksudnya kami yang ada di kantor gitu ya Pak, melihat bagaimana semua divisi itu berjuang di bidangnya masing-masing supaya perusahaan ini tetap bertahan. Tapi mungkin ada masukan atau ada ucapan terima kasih dari Bapak untuk teman-teman di kantor yang sekarang sedang berjuang, termasuk kita juga bikin podcast ini ya, biar tetap seru gitu rasanya, suasananya walaupun di tengah COVID. Ada yang mau disampaikan Pak ke Blessing People yang sedang mendengarkan? Ya, Blessing People yang saya banggakan, yang saya cintai tentunya, yang nonton atau yang tidak nonton, seluruhnya di bawah naungan BNB Incorporation. Dalam kesempatan ini, jujur saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, dari lubuk hati yang saya paling dalam, mewakili keluarga, mewakili perusahaan dan saya pribadi, ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, usaha-usaha yang luar biasa yang sudah dilakukan selama ini, khususnya dalam pandemi ini. Kalian ini orang-orang yang luar biasa menurut saya. Tanpa kalian gak ada kondisi hari ini. Kalianlah orang-orang yang berjuang membuat perusahaan kita bisa sampai hari ini. Dalam kondisi COVID pun kita masih bisa survive. Masih bisa profit, cash flow-nya bagus. Kalian orang yang super di mata saya. Maafkan kalau saya banyak kekurangan dan kelemahan tentunya. Dalam kesempatan ini juga saya minta maaf atas kata-kata saya, atas sikap-sikap saya mungkin yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Percayalah perjuangan kita ini gak sia-sia, karena ini bukan buat saya, tapi buat kita semua. BNB adalah milik kita semua, BNB adalah rumah kita, BNB adalah ladang kita. BNB untuk Indonesia. Tentunya pada akhirnya BNB untuk Tuhan. Untuk rakyat Indonesia. Siapa tahu Eiger terus berkembang bisa menjadi kebanggaan buat bangsa Indonesia. Itu mimpi saya. Dan memberikan dampak yang baik dan positif kepada banyak pihak, banyak orang. Khususnya di kantor, ya masyarakat Indonesia. Nggak sia-sia kita berjuang bersama di perusahaan ini, di perahu ini. Amin. Terima kasih banyak. Thank you guys. Ini, semuanya luar biasa. Iya, wah luar biasa. Bahkan sebagai kalimat penutup juga sih ya, saya masih ingat waktu Pak Roni diwawancara oleh salah satu instansi lah ya, bisa dibilang waktu itu saya juga bantuin ada di sana. Pak Roni bahkan begitu ditanya siapa yang paling berpengaruh, misalnya Bapak paling berpengaruh, Bapak yang paling apa, Bapak Roni itu selalu bilang bukan saya tapi tim saya yang lebih hebat daripada saya. Betul. Ya Pak. Karena buat saya tuh semua bisa sukses tuh bukan karena saya tuh part of puzzle kan, bagian dari kalian juga, cuman satu kecil. Itu prinsip saya. Jadi prinsipnya ada 3T sebetulnya yang membuat kita bisa seperti ini. Yang pertama Tuhan lah, udah pasti kita sepakat ya. Nomor 1, nomor wahid, karena Tuhan, oleh Tuhan, kita bisa seperti ini. Tapi juga yang kedua ini penting yang tadi Nabila bilang, karena tim, betul itu, karena tim. Kalau nggak ada tim, bohong deh. Siapa kita?
Kita tahu kok nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi timlah yang membuat kita menjadi baik. Ya. Mendekati sempurna mungkin ya, karena saling tadi kan. Betul. Gitu. Yang ketiga karena teman. Teman tuh bicara relasi, itu teman kan. Ya. Gitu. Itu yang saya rasakan. Saya banyak ditolong, dibantu tuh oleh tim, oleh teman, yang terutama oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Wah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Roni untuk waktunya. Sama-sama. Saya senang sekali punya Pak Roni di sini yang mengisi Blessing People Story episode pertama, Pak. Oh yes. Iya, barangkali nanti ada orang-orang lainnya yang bisa duduk di sini juga ngobrol bareng saya dan ngasih inspirasi cerita lebih lainnya. Yes. Jadi buat Blessing People yang mendengarkan, terima kasih banyak. Buat kamu juga yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya bersama Blessing People lainnya di podcast Blessing People Story by Ego Rindo. Sekali lagi terima kasih banyak. Dah. Dah.